Para saudara dan saudariku, kita pasti pernah mengisi lembaran formulir untuk keperluan tertentu. Dalam lembaran tersebut, tentu saja ada keterangan yang harus kita sertakan untuk menunjukkan identitas diri kita. Salah satunya berkaitan dengan agama. Saat mengisi keterangan ini, tanpa berpikir panjang, saya akan dengan mudahnya menulis Katolik atau menandai pilihan Katolik bila memang pilihan itu telah disediakan di dalam formulir. Bagi saya, tidak perlu waktu yang lama untuk memberi kepastian tentang keterangan itu. Sebab sudah sejak lahir, saya ini orang Katolik. Apalagi kekatolikan saya telah tercatat pula dalam KTP sebagai identitas resmi yang diakui oleh negara. Karena itu, tidak perlu bersusah payah untuk menyatakan diri kepada siapapun bahwa saya adalah orang Katolik. Akan tetapi, jika kita mendalami Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33, kita akan disadarkan bahwa menjadi Katolik atau mengaku sebagai pengikut Kristus itu perlu dipikirkan amat matang. Yesus mengajarkan bahwa ibarat membangun sebuah menara atau berperang melawan musuh, demikianlah menjadi pengikut Kristus. Artinya, harus direncanakan sebaik mungkin. Bila kita telah memutuskan untuk meletakkan dasar pembangunan bagi sebuah menara, maka kita mesti berjuang menara itu bisa dibangun hingga selesai. Menara benar-benar bisa kokoh berdiri. Atau bila kita memutuskan untuk berperang melawan musuh dengan pasukan yang ada, maka kita harus yakin bahwa kemenanganlah yang harus kita raih. Pasukan musuh harus benar-benar takluk. Jika ada keraguan untuk maju dalam peperangan, maka pertimbangkanlah dengan saksama terlebih dahulu agar jangan sampai semua usaha kita menjadi sia-sia. Lewat bahasa perumpamaan ini, Yesus sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita, para murid-Nya, bahwa setiap pilihan pasti punya konsekuensinya masing-masing. Sehingga jangan asal memilih. Menjadi pengikut Kristus bukan ajang coba-coba. Coba-coba cari untung, coba-coba cari panggung, apalagi coba-coba cari jodoh. Menjadi pengikut Kristus tidak sebercanda itu. Menjadi murid Kristus sejatinya butuh kepastian. Maka dari itu, menjadi pengikut Yesus dituntut perencanaan yang serius agar tidak patah arang di tengah jalan. Artinya, belum apa-apa menunjukkan kebajikan Kristiani dalam hidup, kita sudah menyatakan ketidaksanggupan kita. Kita berujar bahwa kita tidak kuat lagi menjadi Katolik. Apalagi Yesus sendiri berujar dalam Injil hari ini bahwa butuh aneka pengorbanan
agar bisa menjadi pengikutnya dengan setia. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, sanak saudaranya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak menjadi muridku. Maksud dari perkataan Yesus ini bukan untuk menakut-nakuti kita atau menjadi orang yang penuh dengan kebencian. Tetapi Yesus mau menegaskan bahwa menjadi muridnya, kita mesti berani meninggalkan segala sesuatu. Kita harus melepaskan banyak hal yang kiranya dapat menghalangi langkah kita menjalani perutusan sebagai muridnya. Fokus perhatian kita tidak boleh terbagi. Semuanya harus berpusat kepada Yesus. Bila hal ini dapat dipenuhi dengan baik, maka amat layak kita mengakui diri sebagai orang Katolik. Karena itu, para saudara dan saudariku, bila dalam hidup harianmu ada banyak salib kehidupan yang harus kamu pikul, pikulah itu dengan penuh sukacita. Santo Carolus Borromeus yang keteladanan hidupnya kita peringati di hari ini telah berbuat demikian. Sebagai Uskup Agung Milan, ia kerap ditentang karena berusaha melakukan berbagai pembaharuan, terutama yang berkenaan dengan tata tertib hidup menggereja. Betapapun demikian, ia tidak pernah mundur sedikit pun, karena ia tahu bahwa menjadi pengikut Kristus, salib itu tanda kemenangan. Memikul salib berarti menenggelamkan diri dalam sukacita. Tuhan memberkati.